Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Laili Mangopiro dengan nomor NIM 12620521319 dari kelas PGMI 4A, nomor presensi 42. Di sini saya akan melakukan analisis prota, promes, silabus, dan RPP mata pelajaran SKI, SD atau MI. Tugas analisis ini disusun untuk memenuhi ujian akhir semester genap mata kuliah pembelajaran Sejarah Kebudayaan Islam MI yang diampu oleh Ibu Maktuka MP. Baik, kita masuk ke pengertiannya terlebih dahulu. Yang pertama ada rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP. Merupakan rencana kegiatan pembelajaran tatap muka untuk 1 semester atau lebih. RPP dikembangkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan pembelajaran peserta didik dalam upaya pencapaian kompetensi dasar atau KD. RPP menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran di dalam mencapai sebuah kompetensi dasar atau KD yang ada di dalam kompetensi inti atau KI dan penjabarannya dalam silabus. Kemudian yang kedua, ada program tahunan atau prota. Merupakan rencana penetapan alokasi waktu 1 tahun untuk mencapai tujuan pembelajaran yang terdapat kompetensi inti dan kompetensi dasar. Program tahunan menjadi program umum untuk setiap mata pelajaran. Prota berisi pencapaian garis-garis besar dalam 1 tahun dan pengembangannya oleh guru yang bersangkutan. Kemudian yang ketiga ada program semester atau promes. Merupakan program yang berisi garis-garis besar tentang hal-hal yang akan dicapai dalam 1 semester. Semester adalah satuan waktu untuk penyelenggaraan program pendidikan. Promes berisi rumusan pokok-pokok aktivitas guru dalam melakukan pembelajaran selama 1 semester dengan mempertimbangkan alokasi waktu yang tersedia, jumlah kompetensi dasar, dan indikator. Promes akan memudahkan guru dalam mengajarkan materi untuk dikuasai peserta didik dalam 1 semester. Yang keempat adalah silabus. Silabus merupakan perangkat rencana dan pengaturan pelaksanaan pembelajaran serta penilaian yang disusun secara sistematis dan memuat komponen-komponen yang saling berkaitan untuk kemudian mencapai penguasaan kompetensi dasar. Adapun tujuan dari silabus dalam rencana pelaksanaan pembelajaran ialah diantaranya mempermudah, memperlancar, serta meningkatkan hasil proses belajar mengajar dan menyusun berbagai rencana pembelajaran secara profesional yang sistematis dan berdaya guna. Analisis RPP, prota, promes, dan silabus yang saya gunakan adalah kelas 5 MI semester genap. Nah, ini merupakan logo dari sekolah yang saya gunakan, yaitu Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda 2 Kota Mojokerto. Nah, seperti ini gambar sekolahnya. Bisa dilihat ya. Baik. Masuk ke dalam analisis yang pertama, yaitu analisis rencana pelaksanaan pembelajaran pada mata pelajaran Sejarah
Kebudayaan Islam Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda II, Kota Mojokerto. Dalam komponennya, yang pertama, komponen yang terdapat dalam RPP. 1. Identitas sekolah atau madrasah. 2. Kompetensi inti. 3. Kompetensi dasar. 4. Indikator pelajaran. 5. Tujuan pembelajaran. 6. Materi pembelajaran. 7. Metode pembelajaran. 8. Alat dan sumber belajar. 9. Kegiatan pembelajaran. 10. Alokasi waktu. 11. Penilaian. 12. Pengesahan. Nah, dari nomor 1 sampai 12 yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah komponen dari RPP. Seperti ini rencana pelaksanaan pembelajaran yang ada di sekolah MI Nurul Huda II yang saya gunakan. Bisa dilihat ya. Ini lanjutannya. Baik. Hasil analisis RPP yang diperoleh yaitu pada RPP yang sudah tertera di atas bahwa komponen RPP yang terdapat pada sekolah MI Nurul Huda II kurang lengkap karena ada beberapa poin komponen RPP yang tidak disebutkan. Komponen RPP yang tidak disebutkan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi inti. 2. Alokasi waktu. Baik, kita masuk ke komponen yang kedua, yaitu komponen yang terdapat dalam prota. 1. Identitas sekolah atau madrasah. 2. Kompetensi dasar. 3. Indikator. 4. Alokasi waktu. 5. Pengesahan. Nah, dari nomor 1 sampai 5 ini yang sudah saya sebutkan adalah komponen dari prota. Seperti ini program tahunan yang ada di sekolah MI Nurul Huda II. Bisa dilihat ya. Nah, hasil analisis prota yang diperoleh pada prota atau program tahunan yang sudah tertera di atas bahwa komponen prota yang terdapat pada sekolah MI Nurul Huda II kurang lengkap karena ada beberapa komponen prota yang tidak disebutkan. Komponen prota yang tidak disebutkan adalah sebagai berikut. 1. Kompetensi dasar. 2. Indikator pelajaran. Masuk ke komponen yang ketiga, yaitu komponen yang terdapat dalam PROMES. 1. Identitas sekolah atau madrasah. 2. Terdapat bulan, misalnya bulan Juli sampai Desember. Ini maksudnya bulan mengajarnya. Jadi guru melakukan belajar mengajar pada bulan Juli sampai Desember yang terdapat dalam PROMES. Kemudian yang ketiga, ada kompetensi dasar atau sub pelajaran. 4. Materi pokok pembelajaran. 5. Alokasi waktu. 6. Pengesahan. Nah, nomor 1 sampai 6 ini yang sudah saya sebutkan merupakan komponen dari PROMES. Seperti ini PROMES dari MI Nurul Huda II bisa dilihat ya, namun agak sedikit buram. Akan tetapi bisa dibaca sedikit demi sedikit. Nah, ini lanjutan dari PROMES-nya. Hasil analisis PROMES yang diperoleh. Pada PROMES atau program semester yang sudah tertera di atas, bahwa komponen yang terdapat pada PROMES Sekolah MI Nurul Huda II kurang lengkap karena ada satu komponen yang tidak disebutkan. Komponen PROMES yang tidak disebutkan adalah sebagai berikut. 1. Materi pokok pembelajaran.
Baik, kita masuk ke komponen yang terakhir, yaitu komponen yang terdapat dalam silabus. 1. Identitas madrasah atau sekolah. 2. Kompetensi inti. 3. Kompetensi dasar. 4. Materi pembelajaran. 5. Kegiatan pembelajaran. 6. Penilaian. 7. Alokasi waktu. 8. Sumber belajar. Nah, dari nomor 1 sampai 8 yang sudah saya sebutkan tadi, ini adalah komponen dari silabus. Nah, seperti ini silabus pembelajaran mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam yang ada di MI Nurul Huda 2, bisa dilihat ya. Nah, ini lanjutannya. Nah, ini bagian yang terakhir dari silabus. Hasil analisis silabus yang diperoleh pada silabus pembelajaran SKI yang sudah tertera di atas bahwa komponen yang disebutkan sudah lengkap dan terperinci. Semua komponen yang ada di silabus sudah disebutkan. Baik, itu tadi analisis dari Prota, Promes, silabus, dan RPP yang sudah saya analisis dari sekolah atau Madrasah Ibtidaiyah Nurul Huda 2 Kota Mojokerto. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.